Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diistiqomahkan di jalan thalabul ilmi, dan salawat dan salam selalu senantiasa dicurahkan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian faraid kita, pelajaran tentang hukum waris, yang mana kita masih dalam rangkuman dari teori yang sudah atau materi yang sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, dan kita masih mempelajari rangkuman berupa bagan, yaitu para pewaris dari golongan wanita, ya, ahli waris dari golongan wanita atau perempuan, yang mana malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di halaman 93. Di halaman 93 bagi yang membawa kitab, kita akan bahas bagian waris untuk nenek, bagian waris untuk nenek atau jaddah. Nenek itu cuma dapat 1/6, ya. Nenek itu cuma dapat bagian 1/6 saja, dan tidak ada bagian yang lain untuk nenek. Nenek hanya cuma dapat 1/6. Dan siapa yang dimaksud dengan nenek di sini? Yang dimaksud dengan nenek di sini yang pertama adalah ummul ab, ibunya bapak, nenek dari pihak ayah. Ya. Kemudian yang kedua ummul ibu dari pihak ibunya ibu, nenek dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga ibunya kakek dari pihak ayah. Ini jauh, ya, ini jauh. Ummul ab, ya, ummul abi, ya, ibunya kakek dari pihak ayah, jauh. Jadi yang dimaksud dengan nenek dalam ashabul furud, nenek, bagian nenek itu cuma dapat sudus, ya. Nenek cuma dapat 1/6. Ummul ab yang pertama nenek dari jalur ayah. Jadi ibunya ayah kita itu ashabul furud, dia termasuk ahli waris, ya. Yang kedua nenek dari jalur ibu, ummul ya.
ibunya ibu kita, nenek dari ibu kita, itu namanya ummul dan itu termasuk ashabul furud. Kemudian yang ketiga di sini ibunya kakek dari pihak ayah. Nah, gimana tuh? Oh, neneknya nenek. Buyut ya. Iya. Neneknya nenek. Iya. Ibunya kakek punya ibu berarti kan? Dari pihak Ayah. nah, ibunya kakek dari pihak ayah. Berarti kita punya bapak, dia punya bapak, punya mak, di atasnya itu. Ibunya. Ibunya. Nah, ya kan? Apa ini panggilannya? Buyut. Muyang. Buyang. Ada nggak? Masih ada nggak kira? Ketemu nggak? Udah jauh ya ini ya. Jadi sederhana saja tentang nenek, kita fokus di dua ini aja. Nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Biasanya yang masih ada ini ya, dua ini. Jadi ibunya bapak kita sama ibunya ibu kita. Mereka itu ahli waris ya, mereka ahli waris. Bagian nenek cuma 1/6, nggak ada jumlah yang lain. Ya, nggak 1/3 atau 1/4, nggak. Nenek cuma 1/6. Tapi syaratnya, yang pertama syaratnya di situ dikatakan 1, tidak ada ibu. Nih, tidak adanya ibu. Kalau ada ibu, nggak dapat nenek. Ya. Nomor 2, apabila nomor 1 dan 2 sederajat bertemu, maka bagian 1/6-nya dibagi 2. Seandainya ada yang meninggal, dia meninggalkan 2 nenek, 1 dari ayah, 1 dari ibu, ya, 2 nenek. Maka 1/6 ini dibagi 2. Kalau ada 2 nenek, ya dapatnya berapa? 1/6 dari harta warisan, misalkan cuma dapat 10, berarti 5/5. Ya, nenek ini bagi 2 itu maksudnya. Yang ketiga, apabila seluruhnya bertemu, kalau ada dua-duanya, maka yang ini nggak akan dapat, karena ini jauh. Iya. Jelas ya? Sudah, sederhana aja nenek itu. Inilah bagian warisan untuk nenek, ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ibunya udah nggak ada, tapi masih ada maknya ibu, ya, maka dia dapat warisan nenek. Tapi kalau masih ada ibu, maknya ibu, maka nenek itu meskipun masih hidup, ya memang harus hidup, ya, kalau dapat warisan. Kalau masih ada ibu, maka yang di atas nggak akan dapat warisan. Terhalang di sini dikatakan nenek tidak akan dapat warisan dengan adanya ibu. Kalau ada ibu nggak akan dapat warisannya. Adanya nenek yang lebih dekat derajatnya pada manjit, ya, maka nenek yang jauh ini kalau masih ada ini nggak akan dapat karena dia lebih dekat, ya. Nah, itulah bagian warisan untuk nenek. Jadi nenek itu ashabul furud, ya. Sudah ya, kita aja sederhana ya tentang nenek. Boleh bertanya nenek tentang nenek? Lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi ya. Terus nomor 6, wanita yang memerdekakan budak. Ini juga sebenarnya untuk saat ini nggak perlu kita bahas juga ya, karena ya, tidak ada lagi budak ya. Untuk saat ini tidak ada lagi budak. Di situ dikatakan tidak adanya asobah, nasabiyah, tidak ada pertalian darah. Kemudian ketika ada asobah, nasabiyah, kalau ada pertalian darah, wanita yang membebaskan budak tidak dapat. Baik itu kita lewati, karena itu sekarang tidak ada perbudakannya. Baik, langsung kita masuk berikutnya. Nenek sudah jelas, kalau bertanya nanti kita bahas tentang nenek. Berikutnya saudari kandung. Nah ini ya, kita akan bahas tentang saudari kandung.
Sebagaimana dijelaskan al-akhwat, ya, al-ukh, al-akhwat itu bagian dari ahli waris yang mereka masuk dalam ashabul furud, mereka yang mendapatkan warisan. Nah, saudari kandung itu satu ayah satu ibu ya, satu ayah satu ibu yang dimaksud, bukan saudari sebapak atau saudari seibu, tapi benar-benar dari satu ayah dan satu ibu, itu saudari kandung. Saudari kandung di sini dikatakan dia dapat setengah. Pertama, dia dapat setengah, syaratnya tidak adanya far'ul waris. Kalau yang wafat tidak punya anak, ya, maka dia dapat setengah. Kita bahas di bapak tulis ya supaya lebih jelas. Saudari kandung, tidak lupa dibaca setengah. Syaratnya apa? Setengah. Tidak ada far'ul waris. Tidak ada far'ul waris. Jadi mas far'ul waris ini anak Laki-laki. anak mayit, Anak mayit. anak dari mayit ya. Terus Pak, Tidak adanya pewaris asal yang laki-laki. tidak ada pewaris asal laki-laki. Yang laki-laki. Siapa ini? Ya. Ayah, kakek. Terus Tidak adanya musa. tidak ada. Muasib, Oh, tidak ada muasib. yaitu saudara laki-laki lain. Tidak ada muasib. Muasib ini saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Terus Pak, Tidak ada musyarik. tidak ada musyarik. Saudari Yang semisal dengannya. perempuan kandung lainnya. Sudah ya? Ya. Nah, saudari kandung itu dapat setengah. Ya, saudari kandung bisa dapat setengah dari harta saudaranya yang meninggal dunia dengan syarat saudaranya yang meninggal dunia ini nggak ada keturunan, nggak ada anak. Ya, saudaranya ini nggak ada anak. Dia sudah nikah tapi nggak punya anak. Nah, maka dia masuk peluang dapat setengah. Berikutnya, mereka nggak ada ayah lagi. Yang kedua, nggak ada ayah mereka. Ya. Kalau masih ada ayah, terhalangi. Sebagaimana sudah kita bahas ya, ayah itu menghajab persaudaraan. Maksudnya dia menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk dapat warisan. Kalau masih ada ayah, saudara akan dapat warisan. Yang ketiga, tidak ada muasib. Nggak ada saudara laki-laki yang lain, cuma dia, cuma saudari kandung, cuma saudari perempuan. Nggak ada anak laki-laki. Kemudian tidak ada musyarik, tidak ada saudari perempuan yang lain, cuma dia tunggal. Jadi contoh kasusnya cuma dua bersaudara, satu laki, satu perempuan. Saudara yang laki-laki meninggal, nah dia dapat setengah. Nah itu maksudnya. Itu dapat setengah untuk saudari kandung. Ada pertanyaan, saudari? Nah, kalau saudarinya dua tak? Ah ya itu berikutnya. Bisa. Kalau untuk setengah jelas ya. Ini ya. Udah jelas insyaallah ya. Insyaallah. Kalau ada kaya, wah nggak dapat itu saudara laki-laki, saudara perempuan nggak akan dapat warisan dari saudaranya.
kalau masih ada ayah mereka. Tapi kalau ada ibu bisa dapat. Kalau nggak ada ayah tapi ada kakek, Sama, yang qaul roji, pendapat yang roji, mereka nggak dapat. nggak dapat. Kalau ayah ini ijma, ittifaq. Seluruh ulama sepakat kalau masih ada ayah, saudara itu tidak dapat warisan. Tapi kalau kakek, pendapat yang roji sama seperti ayah, dia tidak akan dapat warisan. Jadi ini untuk satu-satunya saudari perempuan tunggal aja, dan hanya setengah dia. Kalau dia nggak punya anak ada. Yang meninggal, iya. Dia aja. Jadi sisanya kemana Ustaz? Oh iya, nanti dia ada sebetulnya ahli waris yang lain. Istri. Ada istri, ada ibu, gitu kan? Lanjut ya. Nah ini setengah ya, ini dapat setengah. Sekarang 2/3. 2/3. Apa dia Pak syaratnya? Pertama, adanya saudari yang semisal dengannya. Ada saudari yang semisal dengannya. Ada saudari Yang semisal dengannya. yang semisal Dengannya. dengannya. Terus Yang kedua, tidak adanya muasib, yaitu saudara laki-lakinya. tidak ada masih. Terus Yang ketiga, tidak adanya pewaris asal laki-laki. wah kabarnya habis. Tidak ada yang muasib, yaitu saudara laki-laki. Waris laki-laki. Terus Yang ketiga, tidak adanya pewaris asal laki-laki. ya terus Yang keempat, tidak adanya far'ul waris. sama jadi Sama ya? tidak adanya far'ul waris. Baik, saudari kandung yang tadinya dapat setengah, dia bisa dapat 2/3, tapi dalam kondisi yang pertama ada saudari yang semisal dengannya. Nah, ini pertanyaannya, kalau ada dua saudari perempuan, ya, kalau tadi saudari tunggal dia dapat setengah, tapi kalau dia ada saudari perempuan yang lain mau 2, 3, 4 dan selanjutnya, maka mereka bagi rata. Mereka bagi rata 2/3 dibagi jumlah saudari kandung tadi. Kalau 2 ya bagi 2, kalau 3 ya bagi 3, terus begitu bagi rata lagi. Ya itu maksudnya. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana kalau lebih dari 1? Ini jawabannya 2/3. Tapi ada syaratnya, nggak adanya asal waris. Sama kalau ada ayah, nggak dapat mereka. Kemudian tidak ada muasib, nggak ada saudara kandung. Laki-laki. Iya, kalau misalkan contoh kasus seorang meninggal dunia meninggalkan 2 saudari perempuan. Nah, kemungkinan ada 2/3 nih, karena jumlahnya 2. Ah, Ya, tapi tunggu dulu, ada satu saudara laki-laki. laki-laki. Nggak jadi dia dapat 2/3, Angus. bukan hanya sisa nanti harusnya. Maka mereka kalau memang cuma ini ya mereka dapat sisa nanti bagi legal. Gitu ya. Gagal dapat 2/3 karena ada ini dulu. Kemudian tidak ada far'ul waris. Ya, tidak ada far'ul waris. Kalau ada far'ul waris, mereka juga dapatnya apa? Dilihat dulu. Kalau far'ul warisnya laki-laki, misalkan anak laki-laki, wah ini masalah nggak dapat ini. Ya. Tapi kalau di sini diganti anak perempuan, ya, dapat. Dapat ini namanya asobah ma'an ghair. Tetap 2/3 tadi. Asobah sisa. Sisa. Di asobah ma'an ghair. Karena dia bersama apa? Anak perempuan. Nah inilah bagian 2/3. Ada pertanyaan? 2/3.
Jadi 2/3 ya sudah, total harta misalkan ada 900, berarti 60, ya kan? Iya. Kalau 2 orang ya bagi 2, 30-30. Kalau ada 2 saudari kandung. Kalau ada 3 bagi 3, bagi 4, bagi 5, terus begitu. Ini untuk saudari perempuan. Jadi saudari kandung perempuan lebih dari 1 siap-siap dapat 2/3 kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Nah itu sederhana. Kemudian yang ketiga sisa. Sisa ya. Nah ini disebut dengan asobah ya. Dia bisa dapat sisa nih. Syaratnya apa itu? Yang pertama bersama dengan saudara kandungnya atau asabah bil khairi. bersama saudara kandung. Terus Atau asabah bil khairi. Yang kedua, bersama dengan anak-anak perempuan atau asabah ma'al ghair. yang barusan kita bilang tadi, bersama dengan anak-anak perempuan atau asabah ma'al ghair. Jadi gambarannya seseorang meninggal, dia meninggalkan saudari perempuan, saudara laki-laki kandung. Nah mereka dapat sisa. Itu maksudnya, ya. Ini contoh ini kalau misalkan ada anak perempuan, ya, atau 2 anak perempuan, di sini satu saudari perempuan. Nah, ini baru dia dapat sisa. Ini dapat 2/3. Ini disebut asabah ma'al ghair. Dia kebantu sama ponakannya yang perempuan. Tapi kalau ponakannya laki-laki nggak dapat ya. Terhalang syaratnya. Jadi kalau ada far'ul waris laki-laki, kalau yang meninggal punya anak laki-laki, sudah nggak akan dapat warisan saudara perempuan itu. Kemudian kalau ada bapak, sama saudara perempuan nggak akan dapat warisan. Dan adanya kakek berdasarkan yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Nah, tadi kita bilang kalau kakek pendapat yang rajih sama seperti bapak, kakek itu menghalangi saudara perempuan untuk dapat warisan. Nah, inilah bagian warisan untuk saudari kandung. Dia dapat setengah kalau sendirian, 2/3 kalau berdua sama perempuan semua. Kemudian sisa kalau dia ada lawannya, yaitu saudara laki-laki kandung. Ya, maka dia dapat warisan. Inilah bagian waris saudari kandung. Ada pertanyaan untuk saudari kandung? Itu tadi kalau dia ada 2/3, 2 saudari, selebihnya itu kemana? Oh ya, ini masuk dalam masalah rot nanti ya. Nanti kita bahas pelajaran rot. Rot itu sisa, Pak. Sisa warisan yang dikembalikan kepada ahli waris selain kepada suami atau istri. Itu namanya rot. Jadi nanti warisan itu kembali lagi kepada selain suami atau istri. Jadi kalau misalkan di antara ahli waris itu ada suami, kemudian ada ahli waris yang lain, sisa itu dikembalikan kepada selain suami atau istri tadi. Menurut pembagiannya nanti, sesuai dengan jumlah. Nanti kita masuk pembahasan tentang rot ya. Masuk pembahasan tentang rot, masalah aul, munasakhot, kemudian zawil arham. Nanti kita bahas ya, kita masuk dalam buku ini. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya saudari sebapak ya. Saudari sebapak yaitu satu bapak beda ibu. Ya, satu ayah beda ibu. Ayah yang sama tapi beda ibu. Ini namanya saudari sebapak. Dan sudah kita bilang ya, ini bukan tiri ya. Seperti ini bukan tiri. Karena tiri itu beda bapak, beda ibu, itu namanya tiri. Tapi kalau ada salah satunya baik bapak ataupun ibu itu dianggap kandung kan? Ya, saudara lah pokoknya. Ya, dalam bahasa syar'inya
minal ab ya, ukhtun li ab ya, saudari sebapak. Saudari sebapak tidak dapat warisan. Setengah syaratnya hanya seorang diri, sama seperti masalah saudari tadi. Tidak ada yang mu'assib, yaitu saudara laki-laki yang sebapak. Tidak adanya far'ul waris, jelas tidak ada anak. Tidak adanya pewaris asal yang laki-laki. Kalau ada bapak maupun kakek, dia tidak akan dapat warisan. Kemudian tidak adanya saudara atau saudari sekandung. Kalau ada saudara sekandung, saudara sebapak akan dapat. Karena lebih jauh ya, yang lebih dekat sekandung kan dibanding sebapak. Terhalang ya. Iya, kalau sudah ada sekandung ya mereka akan dapat. Jadi mereka itu intinya lihat dulu nih. Kalau masih ada saudara kami yang itu, ya mereka nggak akan dapat warisan. Gitu maksudnya. Ya. Karena udah jauh, cuman jalur sebapak aja. Itu setengah ya. Jadi samain seperti pembagian saudari kandung. Sama seperti saudara kandung, tapi yang penting ada saudari kandung. Jadi saudari sebapak itu sama seperti saudari sekandung, sama seperti itu. 2/3 begitu bersama dengan saudari sebapak yang lain, misalkan jumlahnya 2, 3 ke atas. Ya, tidak ada yang mu'assib, nggak ada saudara laki-laki sebapak, tidak ada yang far'ul waris, nggak ada anak yang meninggal, tidak ada yang pewaris asal laki-laki, nggak ada bapak, ya, nggak ada kakek. Dan tidak adanya saudara atau saudari sekandung, sama syaratnya itu. Jangan ada saudari kandung, maksudnya jangan ada itu. Tidak ada saudara sekandung. Kalau ada sekandung, mereka tak ada, mereka nggak akan dapat warisan. Intinya begitu. Dapat 1/6 sebagai pelengkap untuk mendapatkan 2/3 bersama saudari sekandung yang mendapat setengah. Nah, di sini yang mungkin agak kita jelaskan ya. Sebagai pelengkap takmilu sulusain bahasanya ya, menyempurnakan jumlah 2/3, saudari sebapak ini bisa dapat 1/6 kalau di situ bersama saudari kandung yang mendapat setengah. Berarti saudari sekandung dapat setengah. Misalkan ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 1 saudari kandung, 1 saudari sebapak. Asalnya kan kita bilang kalau ada kandung bapak akan dapat kan. Tapi karena ini menyempurnakan takmir sulusain, menyempurnakan jumlah 2/3. Kalau ini jumlahnya cuma 1, ini berarti dapat setengah. Kan tadi kita bilang kan saudara sekandung dapat setengah. Maka untuk menyempurnakan jumlahnya 2/3, maka ini mendapat berapa? 1/6. Itu maksudnya. Ya. Dia menjadi pelengkap. Kalau saudari kandung dapat setengah. Tapi kalau nggak dapat setengah, misalkan ini ada 2 saudari kandung, ini sudah 2/3, ini nggak akan dapat. Pusing kok. Kita diem aja ya. Tidak ada yang mu'assib, yaitu saudara seayah dengannya. Ya jelas, kalau ada saudara seayah dengannya dia dapat sisa. Sisa apabila adanya saudara sebapak. Jadi kalau ada lawan dia, partner dia, saudara laki-laki sebapak, maka mereka dapat sisa. Bersama dengan anak-anak perempuan, sama dengan anak-anak perempuan mereka juga bisa dapat asobah al-ghair. Sebagaimana saudari kandung bersama anak perempuan bisa dapat asobah al-ghair. Terhapus oleh far'ul waris laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, mereka nggak akan dapat warisan. Kalau ada ayah, mereka nggak akan dapat warisan. Kakek begitu juga. Saudara atau saudari sekandung yang bersatu untuk mendapatkan asobah ma'al ghair, yaitu di saat mereka berdua bersatu bersama anak atau cucu perempuan. Ya. Jadi kalau sudah ada 2 saudari kandung yang dia mendapatkan asobah karena ada anak perempuan, saudari sebapak tidak akan dapat warisan. Nah, yang gimana kita bilang nih barusan? 2 orang saudari sekandung yang keduanya mendapatkan 2/3 serta tidak ada mu'assib, maka saudari sebapak tidak akan dapat warisan. Kalau dia cuma sendiri dia dapat.
Kalau dia ini jumlahnya 2 saudara kandungnya, ini sudah dapat 2/3, maka ini nggak akan dapat warisan. Itu tentang saudari sebapak. Ya, jadi saudari sebapak anak perempuan satu bapak dengan kita itu bagian ashabul furud, ya, bagian dari penerima waris kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, itu intinya. Terakhir ya, kita bahas yang terakhir. Yang terakhir, saudari seibu. Nah, kalau tadi saudari sebapak, sekarang kita akan bahas saudari seibu. Satu ibu beda bapak, ya, satu ibu beda bapak. Seperenam, dia dapat seperenam kalau sendiri. Kemudian tidak adanya far'ul waris, nggak ada anak ya, tidak adanya anak. Kemudian tidak adanya pewaris asal dari kalangan laki-laki, nggak ada bapak. Saudari seibu, bahasa lainnya auladul ya, anak-anaknya ibu. Tapi ini tidak perempuan ya. Saudari seibu itu cuma 2 Pak, dikatakan di sini. Dia dapat seperenam kalau dia sendirian dan tidak adanya far'ul waris, tidak ada anak mayit, tidak ada bapak mayit. Dah, dia dapat seperenam. Itu saudara seibu. Dia satu ibu beda bapak. Sepertiga, ketika berbarengan dengan saudari seibu, tidak adanya furul waris, tidak ada pewaris lagi. Seperenam. Kemudian yang berikutnya dapat sepertiga kalau dia bersarikat, maksudnya lebih dari satu, atau ada saudara seibu laki-laki, atau ada saudara laki-laki seibu, maka sepertiga. Contoh lah supaya paham ya, supaya mudah. Seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan satu saudari perempuan seibu, satu saudara laki-laki seibu. Nah, ini maksudnya. Nah, ini ya, ini berarti kan 2 ya, nggak sendiri. Karena lebih dari satu, seperenam lewat, maka dia dapat sepertiga. Maka mereka dapat sepertiga. Bagaimana cara pembagiannya? Khusus untuk auladul anak-anaknya ibu, ada pengecualian kaidah lidzakari mislu hadzul unsayain. Berarti apa maknanya? Bagi rata. Bagi rata. Meskipun itu laki-laki, sepertiga dibagi rata untuk saudari seibu. Kemudian terhalangi oleh far'ul waris anak dan lain-lainnya, anak laki-laki, oleh pewaris yang laki-laki, ada kakek ataupun bapak ataupun kakek, maka tidak dapat. Sudah selesai yang warisan untuk saudari seibu. Nah, alhamdulillah, intinya kita sudah membahas siapa saja ahli waris yang telah dijelaskan di dalam hukum waris, baik laki-laki maupun perempuan. Memang Pak, kalau mempelajari seperti ini bercabang-cabang memang pembahasannya. Terlebih lagi kadang ada muncul ahli waris yang ini, yang itu, akhirnya ya bercabang pembahasannya. Intinya kesimpulannya,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, telah menentukan bagian waris bagi para ahli waris, maka tugas kita adalah berusaha untuk mengamalkan, menerapkan apa yang Allah perintahkan tadi. Perkara kita tahu ataupun tidak tahu, banyak caranya ya. Kita bertanya sama yang tahu, kita membaca. Yang penting dari pelajaran di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur pembagian warisan kepada ahli waris. Dan ini menunjukkan jangan sembarangan dalam membagikan harta waris. Ya, jangan sembarangan dalam membagikan harta waris. Karena itu berkaitan dengan hak sesama hamba Allah. Kalau ada yang dizalimi berarti apa? Dosa kezaliman sama hamba Allah. Jadi urusannya lebih sulit diselesaikan kan? Ya kan? Urusannya lebih sulit diselesaikan karena ini berkaitan dengan hak sesama kita. Ya, hak sesama kita. Dan terutama bagi yang memutuskan warisan, jangan sembarangan. Ya, langsung saja mengambil jalan mudah, jalan pintas, jalan cepat, kemudian selesai. Tapi ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah. Berarti dia telah melalaikan. Ya, berarti dia berbuat tanpa didasari dengan ilmu. Dan kita semua paham ya, ilmu qabla qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini apalagi dalam masalah harta orang, berkaitan dengan harta orang lain. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang para ahli waris. Berikutnya itu tentang masalah asobah dan yang lainnya, tentang masalah sisa. Ini materi kita berikut. Ada pertanyaan? Bisa dikit lagi ya? Masih lama? Ada pertanyaan masalah ini? Yang terlewat nggak apa-apa kalau misalkan kalau pengen jelas mungkin masih bagus. Kalau secara global, artinya saudara seibu atau saudara kandung itu tidak akan dapat apabila ada bapak, ada anak kepada bapak. Nah, itu Pak Tuan, kuncinya boleh. Kalau dia meninggalkan istri, Dapat. masih dapat ya. Tapi kalau meninggalkan suami, istri yang meninggal, Saudara-saudaranya dapat. dia saudara perempuannya ada, oh, dapat. Intinya penghalang saudara-saudara ini bapak, kakek sama anak laki-laki. Dua itu. Iya. Jadi intinya penghalang mereka mendapat warisan itu kalau nasab ke atas bapak kandung ada aja, nggak perlu dihiraukan mereka, pasti nggak akan dapat. Jangan kan saudara seibu ya, sekandung aja nggak akan dapat warisan kalau masih ada bapak. Makanya benar lah kalau misalkan ada kejadian seorang bapak itu ketika ada salah satu anaknya meninggalkan harta itu langsung diambil dan tidak dikasih ke anak-anaknya yang lain. Ya memang benar secara hukum Islam bahwasannya anak-anaknya yang lain ini nggak berhak dapat warisan dari saudara yang meninggal ini. Karena masih ada dia itu bapaknya, dia yang memegang warisan. Tapi apakah dia memegang semuanya? Ya tidak dulu. Kalau yang meninggal ini ada anak laki-laki, beda lagi masalahnya. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, bapak itu yang menguasai warisan. Gitu. Ya. Mertua bukan ahli waris. Mertua gak dapat warisan. Bapak, ibu
kandungnya. Kalau bapak, ibu mertua, mereka bukan ahli waris. Ya, mereka tidak ada bagian warisan dari menantunya yang meninggal ya. Termasuk kalau istri yang gimana? Kalau istri yang meninggal, Mak bapaknya apa yang dapat? mak bapaknya istri ini meninggal. Mak bapaknya Dapat. Iya. Ini yang pegang apa Pak? Pegang kandung. Kandung. Pahami makna kandung. Berarti selain kandung, mertua itu bukan kandung. Berarti kalau istri yang meninggal, mak bapaknya suami yang punya, yang dapat. Enggak. Oh, enggak. Oh, mak bapak dia. Mertua itu. Oh iya. Mertua ini. Kira dia yang punya suami. Mertua. Intinya mak bapak kandung yang meninggal, ya. Bukan mertua. Iya. Kalau istri yang meninggal tak maksudnya? Kalau istri meninggal, belum dapat warisan itu mak bapak istri tadi. Situ aja. Mak bapaknya suami, Ya nggak dapat. Itu mertuanya dia. berarti silang itu kan? Iya. Memang harus pegang kunci itu Pak ya. Harus pegang supaya kalau pegang kunci itu diputar-putar itu gimana nanti? Iya. Oh ini mertua bukan. Oh, iya. Nah. Itu ya. Allah bisawab kita cukupkan. Mudah-mudahan yang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.